Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul 1, modul profesional Bapak Ibu, dan mudah-mudahan semuanya lulus begitu ya Bapak Ibu di modul profesional, dan mulai tanggal 14 ini Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran pada modul 2, yaitu modul pedagogik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan informasi Bapak Ibu bagaimana agar Bapak Ibu dengan mudah menyelesaikan modul 2 ini sebagaimana yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan modul 1 yaitu profesional. Sedikit perbedaan Bapak Ibu di modul sebelumnya profesional, tentunya Bapak Ibu sesuai dengan keahlian Bapak Ibu begitu. Tapi di modul 2 ini berkenaan dengan pedagogik Bapak Ibu. Nanti ada topik 1 sampai kemudian topik 8 yang harus Bapak Ibu pelajari, dan kemudian nanti di akhir juga ada tes akhir modul, dan sebelum tes akhir modul ada tugas mandiri dan tugas refleksi yang harus Bapak Ibu selesaikan. Baik Bapak Ibu, saya sedikit memberikan tips praktis untuk cara mudah menyelesaikan modul 2 pedagogik Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, manajemen waktu. Tentunya Bapak Ibu di sini yang mengikuti PPG dalam jabatan ini sangat bervariasi dari segi usia Bapak Ibu. Ada yang kemudian muda dengan semangatnya yang membara, kemudian Bapak Ibu yang mungkin usianya lebih senior dengan pengalamannya yang luar biasa sehingga nanti bisa berkolaborasi, sehingga Bapak Ibu bisa mengatur waktunya, karena tugas Bapak Ibu tidak hanya menjadi mahasiswa PPG, mungkin harus berbagi waktu dengan tugas Bapak Ibu di sekolah, berbagi waktu untuk keluarga, dan mungkin berbagi waktu juga untuk masyarakat, sehingga Bapak Ibu silahkan bisa memanajemen waktunya dengan baik. Kira-kira diluangkan waktunya 1-2 jam di setiap harinya. Misalnya tidak bisa pagi ya boleh siang atau sore ataupun malam Bapak Ibu, sesempatnya Bapak Ibu, tapi mohon waktunya diluangkan agar tidak nanti numpuk di akhir Bapak Ibu. Silahkan diatur manajemen waktunya agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan modul 2 ini dengan baik. Kemudian tips yang kedua Bapak Ibu, membaca cerdas Bapak Ibu. Jadi karena modulnya ini cukup tebal begitu, dan kemudian mungkin ada beberapa topik yang membahas ataupun materinya masih baru bagi Bapak Ibu, jadi mohon tidak langsung panik begitu ketika melihat oh modulnya kok banyak sekali halamannya begitu. Jadi silahkan Bapak Ibu membaca cerdas, bisa menggunakan teknik skimming atau scanning begitu, kemudian cari ringkasannya dan pahami secara garis besarnya seperti apa. Kemudian tips yang ketiga Bapak Ibu, gunakan metode 3B, baca seperti biasanya, kemudian buat catatan dan bagikan Bapak Ibu, karena 3B ini penting untuk Bapak Ibu segera ataupun cepat memahami modul berkenaan dengan modul 2 ini, modul pedagogik, yaitu baca bagian penting terlebih dahulu dari modul tersebut, kemudian buat catatan singkat, misal poin-poin inti teori belajar. Nah, nanti Bapak Ibu di sana akan membahas teori belajar dan lain-lain begitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu bisa membagikan kepada teman diskusi Bapak Ibu, misalnya satu grup WA ataupun satu kelompok MGMP atau seperti apa, bisa membagikan bahwa apa yang Bapak Ibu peroleh dari modul itu. Nanti semakin banyak Bapak Ibu semakin sering menjelaskan atau semakin sering Bapak Ibu berbagi, maka mudah-mudahan semakin kuat pemahaman Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, tips yang keempat, fokus pada kata kunci modul Bapak Ibu. Misalnya pada modul 2 ini Bapak Ibu nanti akan menemukan istilah-istilah teori belajar behavioristik, mungkin kemudian ada kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan seterusnya. Mungkin juga Bapak Ibu akan menemukan istilah berdiferensiasi, deep learning, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa fokus dengan itu sehingga memudah memahami terkait dengan modul 2 ini. Itu Bapak Ibu tips praktis yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan kemudian kita lanjutkan untuk berselancar mengenai modul Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga nanti akan mengalaminya, tapi ini saya berikan spill terlebih dahulu Bapak Ibu. Di modul pedagogik itu nanti Bapak Ibu di pendahuluan sudah ada kata pengantar bahwa memang PPG dalam jabatan Bapak Ibu ini adalah transformasi plus begitu di Kementerian Agama, yang kemudian mengusung semangat rekognisi atau pengakuan terhadap kapasitas dan kompetensi guru dalam jabatan yang belum tersertifikasi begitu. Jadi PPG dalam jabatan transformasi plus ini tidak hanya untuk guru PAI ataupun guru madrasah, tapi juga guru agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu begitu Bapak Ibu. Jadi yang memenuhi persyaratan akan diakomodir dalam PPG transformasi plus ini. Kemudian Bapak Ibu,
untuk berselancar di topik-topik di modul PAI pedagogik ataupun modul pedagogik ini Bapak Ibu nanti juga ada 8 topik Bapak Ibu. Ini mohon maaf saya mencontohkannya yang sudah kemudian selesai dibaca Bapak Ibu gitu. Jadi di sini ada daftar topiknya Bapak Ibu nanti 1 sampai 8, kemudian kita coba cek Bapak Ibu lihat topiknya apa materinya begitu. Dan di sini juga ada tugas mandiri, tugas refleksi ya Bapak Ibu, nanti akan saya buatkan informasinya atau penjelasannya lebih lanjut setelah ini begitu. Baik Bapak Ibu, ini seperti modul 1 Bapak Ibu harus melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk mengerjakan pretest. Waktunya sama seperti modul 1 yaitu 10 menit Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan review terhadap soal ketika hasil pretestnya mungkin belum sesuai yang diharapkan, kemudian pretest diberikan kesempatan untuk 2 kali mengerjakan Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu bisa melihat atau mereview di bagian aksi begitu Bapak Ibu, review soal begitu. Kemudian ini contoh misalnya di pretest Bapak Ibu nanti ada pertanyaan 5 pertanyaan Bapak Ibu yang kemudian warna biru itu sedang dikerjakan, kemudian warna abu-abu itu belum dikerjakan, dan nanti ketika sudah dikerjakan akan berubah warnanya menjadi warna hijau. Soalnya sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu pelajari begitu, dan waktunya juga sama, jadi 10 menit untuk setiap pretestnya. Pastikan Bapak Ibu nanti on cam begitu ya Bapak Ibu, karena akan terrecord di Snapshot begitu dalam sebagai bukti Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu yang mengerjakan untuk tahapan PPG ini. Dan kemudian materi Bapak Ibu, jadi materinya di situ Bapak Ibu bisa melihat keterangannya terlebih dahulu. Jadi biasakan sebelum mengerjakan dibaca teliti terlebih dahulu untuk keterangannya. Jadi apa yang harus dilakukan begitu, dan di situ sudah dijelaskan apa yang harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan materi ini. Dan materi ini letaknya adalah di bawah tadi pretest, hasil pretest ya Bapak Ibu. Nanti habis pretest kemudian di scroll ke bawah maka akan muncul materi topik ini. Dan materi topik ini akan diselesaikan, sudah terselesai apabila Bapak Ibu sudah melihat sesuai dengan waktu atau durasi waktu yang ditentukan. Ini ada materi, kemudian ada video. Nanti bisa jadi untuk aktivitasnya sama seperti ini, materi dan video, tapi bisa jadi di akun Bapak Ibu berbeda. Mungkin ada jurnal 1 atau jurnal 2-nya, atau sama persis seperti ini, materi dan video saja. Kemudian Bapak Ibu kita coba lihat materinya. Dan ini nanti pastikan kalau sudah selesai semua, ada keterangan Anda sudah menyelesaikan semua aktivitas pada topik 1 begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita coba lihat materinya Bapak Ibu, ini topik 1. Topik 1 materinya adalah berkenaan dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan project. Jadi ini problem based learning atau PBL dan project based learning atau PJBL begitu di topik 1. Topik 1 berkenaan dengan itu Bapak Ibu. Di sini ada halaman 1 sampai 31 begitu, nanti Bapak Ibu bisa membacanya, dan kemudian di kamera nanti Bapak Ibu di kamera akan ada waktunya. Kemudian ini Bapak Ibu video topik 1. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mempelajari dari video tersebut dengan teori yang akan muncul di Bapak Ibu. Misalnya di sini saya mencontohkan teori behavioristik dan penerapannya seperti apa begitu. Jadi nanti di sana di video akan dijelaskan terkait dengan itu. Kemudian ini topik 2 Bapak Ibu. Topik 2 nanti Bapak Ibu akan mempelajari berkenaan dengan pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi atau differentiation based learning atau DBL begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari ini berkaitan dengan bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu gitu Bapak Ibu. Kemudian topik 3, masih topik 2 Bapak Ibu, mohon maaf. Topik 2 nanti kalau misalnya ini berkenaan dengan jurnal, kalau seandainya Bapak Ibu menemukan link jurnal yang harus diunduh begitu, maka Bapak Ibu lakukan unduh jurnal, dan jika jurnal tersebut tidak ada permasalahan maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau ada permasalahan mungkin keterangannya akan berbeda. Ini jika jurnal tersebut dapat diunduh maka hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di topik 3 Bapak Ibu itu ada materi pendekatan pembelajaran berbasis kesatuan materi pedagogik dan teknologi, yaitu kalau kita sering kenalnya adalah Technological, Pedagogical and Content Knowledge atau TPEK Bapak Ibu. Kemudian di topik 4 Bapak Ibu akan mempelajari dengan pendekatan pembelajaran berbasis deep learning, yang kemudian ini menjadi
salah satu isu hangat teraktual begitu, bagaimana pembelajaran yang meaningful learning, mindful learning, meaningful learning, dan kemudian joyful learning. Kemudian topik 5 Bapak Ibu yaitu pendekatan dan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis. Kemudian nanti topik 5 Bapak Ibu akan mengkaji atau mempelajari berkenaan dengan pendekatan pendidikan layanan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusi. Kemudian Bapak Ibu di topik 7 akan mempelajari berkenaan dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik Gen Z dan Alpha. Kemudian nanti sampai di topik 8 Bapak Ibu kemudian melakukan pretest. Jadi nanti kalau sudah melakukan 2 kali pretest seperti yang saya contohkan ini, Bapak Ibu akan ada keterangan Anda sudah mengerjakan pretest sebanyak 2 kali gitu. Misalnya Bapak Ibu dapat nilai 100 seperti ini, tapi ingin coba lagi gitu. Sebenarnya ingin mendalami soal tersebut dengan jawabannya begitu sebenarnya itu Bapak Ibu. Jadi bisa memperoleh nilai yang sama. Dan ini topik 8 Bapak Ibu berkenaan dengan guru profesional di era digital dan artificial intelligence atau AI. Jadi ini topik ke-8 Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus selesaikan. Nanti di setiap topik tentunya ada bahan yang lain begitu Bapak Ibu, tidak hanya modul ini, biasanya ada video, ada juga jurnal begitu, ada yang hanya modul dan jurnal saja, atau ada yang hanya modul dengan video saja begitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan informasinya berkenaan dengan bagaimana Bapak Ibu bisa menyelesaikan modul 2 ini dengan mudah begitu. Jadi mohon saya ulangi kembali, bisa memanajemen waktu, bisa membagi waktunya, disisihkan waktu bisa pagi, siang, sore, atau malam untuk bisa menyempatkan mengerjakan setiap tahapan dari modul 2 ini begitu. Jadi kalau ini kan bisa dicicil, misalnya Bapak Ibu sesempatnya melihat materi terlebih dahulu begitu, terus kemudian nanti kalau ada waktu luang lagi video dalam 1 hari yang sama, harapannya 1 topik selesai Bapak Ibu. Jadi nanti diberikan kesempatan waktu 10 hari itu, 2 hari terakhir bisa untuk persiapan mengikuti tes akhir modulnya begitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan informasinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tahapan PBG ini dengan baik. Dan demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.